Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tafsir Al-Hikmah. Tafsir yang ada di tangan saya, ya. Ini tafsir Al-Hikmah. Insya Allah kita akan membahas surat At-Tin. Satu surat kita telaah. Dan sekarang kita memasuki pembahasan surat At-Tin. Surat At-Tin, ya, itu berada di posisi ke-95 dari urutan surat. Surat ke-95 berjumlah 8 ayat. Dan surat At-Tin ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Dikatakan surat Makkiyah karena turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Rumus yang paling sederhana untuk membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah, kalau Makkiyah itu turun sebelum hijrah, kalau Madaniyah itu turun setelah hijrah. Jadi ada surat-surat yang turun di Mekah, tapi disebut Madaniyah karena turunnya itu selesai atau Nabi sudah hijrah. Nabi sudah hijrah, sempat ke Mekah, ya. Nah, turun ayat, maka itu disebut dengan Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Nah, hari ini kita akan membahas surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Apa maksudnya Allah menyebut buah tin dan buah zaitun? Saudara-saudaraku sekalian, jamaah percikan iman pagi, biasanya kalau disebut satu makanan itu identik atau menunjukkan tempat, ya. Kalau saya bilang dodol, biasanya orang Jawa Barat langsung pikirannya Garut, ya kan? Gitu. Galeno, ya, langsung pikirannya Ciamis, gitu. Kalau asinan, ya, langsung pikirannya ke Bogor. Manisan, pikirannya ke Cianjur, gitu. Jadi seringkali makanan atau buah itu mengisyaratkan tempat. Itu sudah jadi bahasa keseharian kita, menunjukkan tempat. Nah, watini waz zaitun, demi buah tin dan zaitun, ya. Kata tin di Quran disebut hanya satu kali saja. Jadi kalau Anda lihat dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kata tin itu hanya satu kali, yaitu di sini, ya kan gitu. Nah, tin itu identik dengan buah yang ada di Timur Tengah. Walaupun sekarang tin itu bisa juga tumbuh di Indonesia. Seperti kurma, itu kan identik dengan buah di Timur Tengah. Tapi sekarang di Indonesia juga bisa tumbuh itu kurma dan bisa berbuah gitu. Nah, namun tetap kalau disebut kurma itu Timur Tengah. Kalau disebut tin itu juga sama. Teman-teman sekalian, itu identik dengan buah yang ada di Timur Tengah. Jadi kalau dia udah matang itu kayak tomat, ya, gitu. Warnanya coklat. Nah, tin ini bisa dimakan dalam bentuk manisan, ya. Bisa difermentasi, terserah lah. Bisa mentahnya dimakan langsung asal udah matang gitu. Itu tin.
Zaitun, nah, kalau Anda lihat kata zaitun di Quran itu disebut 4 kali. Ya, jadi kalau atin disebut 1 kali. Kalau zaitun disebut 4 kali. Nah, ini juga identik dengan tanaman ya yang ada di sekitar Laut Tengah. Pohonnya berwarna hijau. Teman-teman yang sudah umroh itu suka ada zaitun ya, bentuknya seperti anggur, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang hijau ya, dan itu rasanya asin karena sudah dijadikan asinan. Bagi orang yang tidak biasa tentu saja aneh makan dengan buah zaitun gitu. Tapi saya secara pribadi senang kalau zaitun itu menjadi bumbu makanan. Jadi kalau saya makan, kalau lagi di Timur Tengah, itu saya sertakan zaitun untuk menambah rasa asin dan menurut saya alamiah. Tapi menurut jamaah mah, apa sih buah kayak begini? Nah gitu ya, ya itu mah selera ya. Kemudian zaitun juga bisa dibuat jadi minyak yang kita kenal dengan minyak zaitun ya. Nah, saudara-saudara sekalian, para ahli tafsir memberikan elaborasi, memberikan pemaknaan. Kenapa tin dan zaitun disebut? Ada yang berpendapat bahwa tin itu nama bukit. Jadi ada sebuah bukit, di situ tumbuh banyak buah tin. Tempat Nabi Ibrahim menerima wahyu. Jadi kalau disebut tin, saya bilang tadi, buah, makanan itu suka menunjukkan tempat. Ya, suka mengidentikan suatu tempat gitu, seringkali. Dan itu menjadi bahasa kultural bagi kita gitu. Walaupun dodol itu udah di mana-mana ya gitu. Di Bandung juga ada dodol Garut. Tapi tetap aja kalau bilang dodol itu Garut gitu maksud saya. Galendo itu Ciamis, itu kalau di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat seperti itu. Walaupun mungkin Galendo itu sudah ada juga di Cianjur, sudah ada juga di Bandung. Tapi tetap mengidentikan pada satu tempat. Nah, buah tin, saudara-saudara sekalian, itu tumbuh banyak pada zaman itu di tempat di mana Nabi Ibrahim menerima wahyu. Ya, maka tin itu mengisyaratkan tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu. Sementara zaitun itu ada di daerah Yerusalem. Jadi zaitun itu banyak di daerah Yerusalem. Makanya zaitun dari Yerusalem, minyak zaitun dari Yerusalem itu paling berkualitas, begitu. Ya. Nah, di Yerusalem itu tempat Nabi Isa menerima wahyu. Jadi kalau kita lihat, tin itu identik dengan kota, tempat di mana Nabi Ibrahim menerima wahyu. Zaitun itu mengisyaratkan tempat di mana Nabi Isa menerima wahyu. Nah, baru berikutnya Waturi Sinin dan Bukit Tursina. Bukit Sinai. Nah, kalau sekarang disebutnya Bukit Sinai. Kalau dulu disebut dengan Bukit Tursina. Waturi Sinin. Nah, di Bukit Tursina Nabi Musa menerima wahyu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ayat ini tidak sebenarnya, kata ahli tafsir, bukan ngomongin tin, bukan ngomongin zaitun, bukan ngomongin Tursina, tetapi mengisyaratkan tempat-tempat penting di mana nabi-nabi itu menerima wahyu gitu ya. Di tempat yang banyak tumbuh zaitun, disitulah Nabi Isa menerima wahyu. Di tempat di mana banyak tumbuh buah tin, disitulah Nabi Ibrahim menerima wahyu. Waturi Sinin, Bukit Tursina, disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Wahadzal baladil amin. Dan demi Makkah. Nah, kalau Makkah apa? Saya yakin teman-teman bisa langsung melihat bahwa kalau kita bicara Makkah, berarti
itu bicara tentang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ya, ini makna-makna yang tersirat dari 3 ayat pertama. Watin mengisyaratkan tempat di mana Nabi Ibrahim menerima wahyu. Zaitun, ya, isyarat tempat di mana Nabi Isa menerima wahyu. Turisinin, Tursina atau Bukit Sinai, ya, itu isyarat Nabi Musa menerima wahyu. Wahadzal baladil amin, dan kota Mekah yang aman, ya, kota Mekah yang aman. Saudara-saudara sekalian, dan Anda tentu saja sangat mudah mencerna kalau bicara Mekah, disitulah baginda Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, tepatnya di Gua Hira. Nah, gunung tempat di mana Nabi SAW menerima wahyu, ya, kemudian diberi nama Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Karena itu mengidentikan bahwa Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, sehingga representasikan gunung di mana tempat Nabi Muhammad menerima wahyu disebutnya Jabal Nur, ya, gunung yang memberikan cahaya. Nah, biasanya kalau kami di Percikan Iman selalu memberikan ajakan fasilitas kepada yang kuat untuk naik ke Jabal Nur, ya. Cuma sekitar 40 menit sampai 1 jam kalau kita naik ke atas gitu, ya. Untuk apa? Supaya kita bisa napak tilas bagaimana Nabi SAW menerima wahyu di tempat seperti itu. Dan kalau Anda di Gua Hira, ya, di puncak Jabal Nur, Anda bisa lihat keindahan kota Mekah. Apalagi sekarang kan Mekah seputar Masjidil Haram itu sudah benar-benar bermandikan cahaya. Nah, oleh karena itu kami di Percikan Iman selalu memberikan fasilitas kepada jamaah untuk naik ke atas bagi yang kuat. Dari mulai yang muda, ada juga yang baru lihat gunungnya 45 derajat begitu kan, itu udah nggak berani kan gitu. Tapi ada juga saya mau nyoba. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau teman-teman umroh, ya, coba minimal sekali lah tahu gitu bagaimana kondisi Jabal Nur. Jadi gini, bagaimana Anda bisa melihat seputar kota Mekah dari ketinggian Jabal Nur itu, tempat di mana Nabi SAW menerima wahyu. Dan Jabal Nur itu adanya di kota Mekah. Wahadzal baladil amin, ya, gitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, setelah Allah berfirman tentang isyarat-isyarat, ya, simbol-simbol tempat di mana di situ lahir, diutus nabi-nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu wahadzal baladil amin disimpan setelah bicara tin, zaitun, dan tursina. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Setelah itu tidak ada nabi lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Khotamun nabiyyin, Nabi Muhammad itu nabi penutup. Makanya Anda lihat dalam surat At-Tin ini di ayat 3, wahadzal baladil amin, dan Mekah yang penuh keamanan. Di ayat lain, Mekah itu disebut mubarak. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun itu di Mekah, mubarakan, yang diberkahi. Kenapa kota Mekah diberkahi, saudara-saudara sekalian? Karena ketika kita ada di sana,
pahala ibadah kita benar-benar berlipat-lipat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu sholat di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi, kamu akan mendapatkan keutamaan 1000 kali. Begitu kamu sholat di Masjidil Haram, kamu akan mendapatkan keutamaan 100.000 kali. Itu yang disebut keberkahan. Dan yang saya rasakan, keberkahan kota Makkah itu salah satunya, dan saya yakin dirasakan juga oleh Anda, tidak ada orang yang merasa bosan datang ke sana. Kota yang selalu kita rindukan gitu loh, ya. Kota yang selalu kita rindukan. Sahabat-sahabat sekalian, Anda kalau datang sebut sajalah ke Turki gitu ya, saya berani jamin 2-3 kali bosan. Anda datang ke Kairo, lihat piramid, 2 kali udah bosan, kan gitu ya. Biasanya kita datang ke tempat rekreasi itu ya 1-2 kali bosan gitu. Tapi satu hal, Mekah itu selalu dirindukan. Saya berani jamin, Anda teman-teman yang pernah sholat di Masjidil Haram, setiap kali Anda lihat teman Anda umroh, teman Anda berhaji, hatinya menjerit, ya Allah, aku pengen lagi ke sana. Itu sudah dipastikan, ya. Bahkan walaupun dia sudah berhaji, dia sudah berumroh, Ustadz, doakan ya saya bisa ke sana lagi. Makanya salah satu agenda doa saya kalau lagi tawaf itu, saya mendoakan teman-teman semua yang hatinya bergerak, terbersit ingin umroh dan haji. Saya selalu doakan agar menggetarkan arsy keinginan Anda itu, dan akhirnya Allah memampukan Anda untuk ke sana. Karena saya yakin orang berumroh berhaji itu bukan karena mampu semata, tapi dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang hartanya bergelimang, tapi nggak ada gitu. Keinginan haji itu nggak ada. Keinginan umroh itu nggak ada. Tapi ada orang yang penghasilannya biasa-biasa saja, bahkan pas-pasan, tapi hatinya menjerit ingin umroh, ingin haji. Nah, dia ingin datang ke satu tempat yang mubarak, diberkahi, ya. Kalau di ayat ini disebut baladil amin, ya, negeri yang aman. Kalau di ayat lain disebut mubarak, yang diberkahi. Setelah Allah berfirman tentang tin, ya, yang mengidentikan, mengisyaratkan tempat di mana Nabi Ibrahim menerima wahyu, zaitun yang mengisyaratkan Nabi Isa menerima wahyu, Turi Sinin, Bukit Sinai, Tursina yang mengisyaratkan Nabi Musa menerima wahyu, wahadzal baladil amin, kota Makkah yang mengisyaratkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Lalu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Saudara-saudaraku tercinta, ya, ayat yang menggambarkan bahwa manusia itu mulia banyak sekali. Walaqad karramna bani adama fil barri wal bahr. Kami muliakan manusia. Bukti bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah apa? Apa? Coba lihat di Al-Baqarah. Ketika Allah berfirman, ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kami akan menjadikan pengelola. Jadi dari awal Allah sudah memuliakan manusia, bahwa mereka diciptakan, manusia itu diciptakan sebagai khalifah, sebagai yang mengelola bumi. Malaikat tidak diberi wewenang itu, manusia diberi wewenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di antara kemuliaan seseorang itu ketika diberi wewenang. Kenapa manajer itu kedudukan hierarki, ya, manajemennya lebih tinggi daripada staf? Kenapa?
Karena manajer punya wewenang lebih besar dibanding staff. Ya nggak? Kenapa dirut, ya, direktur utama, itu secara hierarki manajemen lebih tinggi, lebih terhormat dari manajer? Kenapa? Karena wewenang dirut jauh lebih banyak. Jadi gini, makin kita punya wewenang banyak, maka kemuliaan martabat kita itu dianggap meningkat. Kenapa presiden dengan menteri itu presiden lebih terhormat? Karena wewenangnya ya paling tinggi dibanding dengan menteri. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ketika seorang itu diberi kewenangan, sebenarnya dia diberi kehormatan, gitu. Ya, Anda diangkat jadi kepala sekolah. Ya, kalau di sekolah kan dia sebuah kehormatan. Kenapa? Wewenang kepala sekolah lebih besar daripada wali kelas. Kan gitu. Logika sederhananya kan gitu, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Performa penampilan manusia itu terbaik. Gitu. Nah, kemudian bukan hanya performa, tapi juga wewenang yang Allah berikan. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami beri wewenang manusia untuk mengelola. Nah, untuk mengelola, untuk menjalankan kewenangan, harus ada tools, harus ada alat, harus ada perangkat. Maka manusia diberi oleh Allah perangkat membangun ilmu dan peradaban. Ya. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Apa yang saya ceritakan ada di sini ya, teman-teman. Ada di sini. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengangkat manusia sebagai khalifah, bukan hanya sekedar khalifah, beliau Allah pun memberi perangkat kepada manusia apa? Akal. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Allah mengajari manusia ilmu. Asma, nama-nama yang disebut nama-nama teh bukan ini kucing, ini kelinci. Maksudnya manusia itu bisa membuat formula. Makanya manusia mampu menciptakan ilmu dan peradaban, ya. Dengan akalnya, dengan pikirannya, manusia bisa menciptakan teknologi gitu loh. Dan ini yang kemudian manusia bisa mengalahkan makhluk apapun. Coba Anda perhatikan, ya. Mata manusia dengan mata elang, tajam mana kemampuan melihatnya? Tajam mana? Elang itu lebih tajam. Jadi dalam jarak 1,5 kilo, 2 kilometer, dia di atas, muter-muter, dia lihat mangsanya. Dia lihat yang akan diburunya. Ada tikus, ada ular, ya. Lalu elang itu melakukan manuver, terus ya, sampai korbannya nggak tahu kalau dia itu dibidik. Kenapa? Karena dari jauh. Elang itu 1 kilo, dia bisa lihat tikus mangsanya itu. Ular mangsanya. Coba Anda, 1 kilo, bisa nggak lihat tikus? Nggak bisa. Betul, mata kita terbatas. Tapi kemudian akal membuat alat. Nah, kita buat alat, ya, yang jauh itu teleskop, yang kecil itu kita buat mikroskop. Betul, mata kita terbatas. Tapi akal bisa membuat alat yang membuat suatu yang tidak terlihat oleh mata jadi terlihat. Suatu yang sangat jauh terlihat. Dengan apa? Dengan kemampuan akal manusia. Itulah kemuliaan manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Ya. Nah, ini kenapa manusia disebut ahsanu taqwim? Manusia itu mulia, saudara-saudara sekalian.
Kenapa? Karena Allah sudah mengangkat kita sebagai khalifah dan Allah memberikan perangkat untuk melakukan amanah khalifah itu, yaitu kecerdasan. Dan dengan kecerdasan itu, manusia bisa membangun ilmu dan peradaban. Kita nggak bisa terbang, nggak bisa. Tapi kita dengan akal bisa membuat pesawat terbang. Ya, ratusan ton itu bisa terbang. Ratusan orang bisa dibawa oleh pesawat. Kebayang nggak sama Anda, teman-teman sekalian? Kita nggak bisa terbang, tapi dengan akal kita bisa mengalahkan burung yang bisa terbang. Kalau burung itu terbangnya cuma sendiri, tapi dengan akal kita bisa membuat pesawat. Bahkan sekarang ini ada pesawat yang bisa ngangkut 800 orang. Pesawat A380 itu kan bisa mengangkut 800 orang. Kebayang nggak sama Anda? Ya, kita tidak bisa berada di dalam air dalam waktu lama seperti ikan. Tapi dengan akal kita bisa membuat kapal selam yang bisa berminggu-minggu ada di dasar lautan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini yang membuat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita-kita ini oleh Allah sudah diberi SK sebagai makhluk yang paling mulia. Makanya kita semua kudu menjaga kemuliaan itu. Ya, kemuliaan itu kita jaga. Kenapa kita tidak boleh menzolimi orang? Ya, kita orang mulia, kita makhluk mulia. Masa seperti binatang merebut makanan? Ya, seekor kucing dia bisa merebut makanan temannya. Gitu. Seekor harimau ya bisa merebut makanan milik yang lain. Nah, kita nggak boleh merebut begitu. Kenapa? Kita mulia. Nah, makanya untuk menjaga kemuliaan itulah Allah memberikan kepada kita aturan-aturan hidup supaya kemuliaan itu terjaga. Kenapa kita harus menikah? Kenapa? Supaya terjaga keturunan kita. Siapa ayahnya, siapa ibunya, gitu. Kucing bisa kawin dengan betina manapun, gitu loh. Kambing bisa kawin dengan betina manapun. Jadi kalau kita kawin dengan perempuan manapun, sama dengan binatang, saudara-saudara sekalian. Iya nggak sih? Benar nggak? Coba Anda pikirkan dengan jernih. Makanya kita ada yang namanya ikatan pernikahan. Supaya jelas keturunannya. Anda yang punya kucing yang mahal yang gimana? Coba. Yang jelas keturunannya. Ya. Kalau kucing yang nggak jelas keturunannya, siapa ayahnya, siapa ibunya, itu pasti murah. 1,5 juta dapat. Tapi yang jelas keturunannya bisa 10 juta. Keturunannya, makanya ada sertifikat kelahirannya. Ini kucing, saya lagi cerita. Binatang saja, begitu jelas, ya, itu jadi mahal. Ya nggak sih? Coba teman-teman yang suka kucing. Kalau Anda beli kucing di pinggir jalan, ya, di Eggman tuh, banyak yang jualan kucing kalau di Bandung itu. Murah. 1 juta, 1,5 juta, itu udah bagus. Gitu. Ya. Coba Anda beli kucing yang jelas ibu bapaknya, ada sertifikatnya, mahal itu. Nah, saya cuma membandingkan bahwa kenapa manusia itu ada aturan menikah, ada aturan halal haram, supaya kehormatannya terjaga, gitu loh. Kita tidak kawin dengan sembarang, tapi dengan yang sah. Supaya terjaga kehormatan kita. Kita tidak mengambil hak orang lain, barang orang lain, kecuali dengan cara sah. Kenapa? Karena kita diberi akal pikiran nurani untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gitu, teman-teman sekalian. Ya. Nah,
Tapi ketika manusia itu tidak bisa menjaga martabat dan kehormatannya, dia menghalalkan segala cara, ya. Ketika mau hubungan intim, dengan siapa perempuan manapun, ya dihajar saja, kawin dengan siapapun, ya kan gitu. Terus harta diambil punya siapapun, maka disitulah manusia akan jatuh martabatnya. Tsumma rodadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat, kami jatuhkan manusia ke tempat yang paling rendah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, kalau manusia melakukan kesalahan, itu biasanya by design, ya kan gitu. Kalau melakukan kejahatan, dan kejahatan itu akan meningkat kehebatannya karena kemampuan akalnya. Saya kasih contoh. Ketika kucing mau mencuri makanan, polanya sama begitu. Tapi ketika manusia mencuri, tergantung posisi dia dan kecerdasan dia. Ya nggak? Mohon maaf, kalau staf biasa, ya pegawai kecil gitu, korupsinya apa? Ya paling fotokopian, ya paling 100-200 ribu gitu. Ya nggak sih? Kalau pegawai rendahan. Kalau Anda level pejabat gitu, ya, level direktur gitu, coba Anda lihat. Kan kaget kita, ada yang sampai triliun, saudara-saudara sekalian. Kenapa coba? Karena dia punya akal. Akhirnya dia mendesain kejahatan itu dengan akalnya. Maka kami jatuhkan dia ke derajat yang paling rendah, lebih hina dari binatang. Illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita bisa menjaga kemuliaan kita. Dengan apa? Dengan iman, dengan amal soleh, dengan amalan yang membuat pahalanya ngalir. Tidak pernah terputus sekalipun kitanya udah mati, gitu loh. Kalau binatang mati ya udah selesai, ya. Tapi kalau manusia mati, mudah-mudahan kita-kita ini meninggalkan amalan yang tidak terputus. Paling tidak anak kita soleh, ya kan? Ya nggak? Kalau anak kita soleh kan, kita sudah dikuburkan, amalan ghairu mamnun, tidak terputus. Atau kalau kita punya rezeki, kita berwakaf, ya, kita berinfak, kita bersedekah. Saya misalnya sedekah untuk santri tahfidz misalnya, atau saya mengeluarkan jariyah, ya, di Percikan Iman nih sedang membangun gronteng, ya, tempat penyimpanan air supaya jamaah bisa berwudu, masyarakat di situ bisa menikmati air. Saya ada nih 1 juta, saya wakaf. Saya mah 100 juta, saya wakaf. Saya mah 1 miliar, saya wakaf. Saya mah cuma 10.000, saya wakaf. Ghairu mamnun, nggak akan putus. Anda sudah dikuburkan, saya sudah dikuburkan, kita sudah jadi tulang belulang. Tulang belulang kita sudah nyatu dengan tanah. Ghairu mamnun, amal kita ngalir. Itu yang membuat kemuliaan kita itu abadi. Saudara-saudaraku tercinta, jadi kita ini, kemuliaan yang Allah titipkan bukan hanya di dunia. Sekarang kita punya akal, kita punya nurani, kita diberi agama, kita diberi tenaga. Gunakan untuk amal soleh. Kalau kita punya keluarga, bina keluarga kita, semoga jadi jariah. Bina anak-anak kita, semoga jadi jariah. Sebarkan ilmu kita, semoga jadi jariah. Kalau Anda berharta, titipkan harta untuk di jalan Allah. Ghairu mamnun, supaya tidak terputus. Tidak putus-putus, pahala itu ngalir. Kenapa? Manusia itu terikat waktu.
teman-teman sekalian. Saya dan Anda itu terikat. Berapa sih umur kita? Orang Indonesia mah 60 teh udah siap-siap. 70 itu panjang umur kalau kita diberi 70. 80 itu istimewa. Kalau Anda diberi umur 90 itu makhluk langka. Itu di negeri kita kan begitu. Rata-rata mati itu 60-an. Nah, sekarang umur kita berapa? Baginda Rasulullah itu 63 wafat gitu loh. Ya nggak? Nah, terus setelah wafat, setelah meninggal, apakah kita ini hanya seperti kucing yang mati? Ya kan gitu. Tulang belulang udah selesai. Oh tidak, tidak. Kita ini makhluk mulia. Isi dengan iman, amal soleh yang ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Ngalir gitu. Kebayang nggak umur kita cuma 50, cuma 60, 70 ya gitu. Udah gitu meninggal, dikuburkan, nggak punya amal yang ghairu mamnun. Tidak punya amal yang ngalir gitu. Rugi kan teman-teman sekalian. Nah, makanya Allah memberikan arahan. Kalau kamu tidak mau jatuh ke derajat yang terendah. Jadi Allah tuh sudah memuliakan kita. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah memuliakan kita. Jaga kemuliaan. Jangan sampai rodadnahu asfala safilin. Jangan terjatuh menjadi makhluk yang hina. Yaitu dengan cara apa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka abadi. Yang dimaksud pahala yang mengalir terus itu apa? Abadi gitu. Ya, jasad kita itu fana gitu. Tapi amalan kita itu abadi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan? Setelahnya ada keterangan-keterangan ini. Jadi ini Allah berfirman gini. Kenapa sih manusia membangkang? Padahal udah dijelaskan gitu loh. Sampai ini, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan manusia itu durhaka? Padahal udah ada keterangan-keterangan gitu loh. Ya. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Kenapa sih manusia tetap ngeyel, tetap durhaka, ya? Tetap membantah, padahal keterangan-keterangan itu udah dijelaskan begitu detail. Ya. Nah, ini kan sebuah kalimat tanya yang harus membuat kita merenung begitu, teman-teman sekalian. Jadi surat At-Tin ini memberikan satu pesan yang luar biasa sekali. Bahwa kita ini akan fana. Saya dan Anda itu akan mati. Saya dan Anda, kita semua hanya menunggu mati. Ya nggak sih? Menit, detik, jam, hari, minggu, bulan yang kita lewati itu hanya menunggu. Kita ini hanya menunggu kematian. Seperti halnya saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Ada yang lebih muda dari kita sudah duluan. Nah, itu jadi bahan renungan. Sekarang kita punya kesempatan. Yuk beriman, beramal soleh, beramal jariah. Supaya ghairu mamnun. Tidak terputus. Makanya Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Kenapa manusia itu mendustakan hari kebangkitan? Kenapa manusia itu mendustakan hari pembalasan? Padahal keterangan-keterangan itu sudah nyata, udah dijelaskan. Tapi kenapa sih manusia itu membangkang gitu? Ya. Kenapa tidak percaya dengan balasan akhirat? Kenapa gitu? Itu kan kalimat yang sebenarnya sangat menohok kan gitu, menohok. Kenapa kamu tidak percaya dengan balasan? Padahal udah dijelaskan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya kita akan memanen seperti apa yang kita tanam. Manusia mah begitu. Kalau kita menanam kejujuran, kita akan memanen kejujuran. Kalau kita menanam jiwa amanah, kita akan memanen. Ya kan gitu. Kalau kita kerja keras, mendidik anak, kita akan memanen pahala kerja keras mendidik. Ingat loh,
ikhtiar. Urusan hasil, bukan urusan kita. Ada yang mendidik anaknya supaya soleh, tapi ternyata anaknya nggak soleh. Tetap si orang tua dapat pahala dari ikhtiarnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Wah, ini closing ayat ini dahsyat sekali. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mencari keadilan di dunia, pasti Anda kecewa. Seadil-adilnya hakim di dunia, pasti ada kepentingan. Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, sekecil apapun kita berbuat baik, Allah akan menghitungnya. Jadi jangan bilang, saya mau wakafnya cuma 10.000. Anda jangan bilang saya cuma 10.000. Allah akan memberikan pahala sesuai kadar kemampuan Anda. Boleh jadi Anda yang wakaf 10.000, sedekah 10.000, lebih Allah muliakan daripada orang yang 1 juta. Kenapa? Dia hartanya miliar-miliar, belasan miliar. Ari wakaf 1 juta, kan tidak seimbang. Anda wakaf 10.000. Karena memang Anda penghasilan sebulan saja nggak nyampe 1 juta. Tapi Anda kok bisa wakaf 10.000? Anda hebat, gitu loh. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Inilah udhi'u amala amilimin. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambaku min dzakarin au untha, baik laki ataupun perempuan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, jangan pernah merasa tidak berarti. Harus selalu mengatakan, aku melakukan ini pasti oleh Allah dibalas. Pasti oleh Allah diperhitungkan. Kalau aku berbuat baik, pasti Allah akan membalas kebaikan saya. Allah tidak akan salah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ya. Nah, setelah kita renungkan ayat ini, surat ini dahsyat sekali teman-teman sekalian. Coba baca lagi ya. Baca lagi. Anda bisa renungkan lagi di buku tafsir ini. Baca lagi. Oh iya ya. Ternyata kadang manusia itu makhluk yang seringkali membantah. Udah dijelasin, udah diulang-ulang, sampai ada kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Gitu. Kamu berbuat apapun, pasti ada pengadilan yang maha adil. Kenapa kamu masih memperhitungkan takaran-takaran, nilai-nilai dari orang gitu kan? Nggak usah, udah lakukan saja. Karena Allah hakim yang paling adil. Ya, itu saudara-saudaraku tercinta, surat At-Tin yang bisa saya bahas hari ini dari tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya. Anda bisa baca bukunya, ya. Anda bisa telaah lagi, dan tentu saja kita semua berjuang untuk mengamalkan surat ini. Surat ini sangat pendek, cuma 8 ayat, dihafal, direnungkan, dan diamalkan. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong kita, melindungi kita. Semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, sehat, cerdas, bisa menghadapi tantangan zaman. Dan semoga anak cucu kita semuanya menjadi cahaya kubur setelah kita berpulang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.